Tunggu dulu, tunggu dulu. Tadi katanya nunggu bus? Saya antar saja. Kebetulan banget ya. Yang tadi kamu tungguin itu kan bus terakhir. Beneran? Lihat sendiri tuh. Lihat deh. Iya kan? Gak apa-apa, saya bisa naik taksi online. Taksi online apaan? Jam sibuk begini mana ada mobil lewat. Nih udah datang. Hei, makasih dong, udah diantar kok diam aja. Saya emang gak pingin naik mobil kamu. Rumahmu kan jauh banget. Gak takut telat masuk kerja apa? Kan bisa bangun pagi. Dadah. Ini kan masa lalu. Masa gak ngajak saya mampir ke rumah sih? Kok gak kompak dan gak ramah banget sih? Halo? Song Nuan, kamu ngapain sih? Tumbang melulu. Langsung kalah telak. Ah, Gaorong, dia peluk kamu. Lihat deh foto Zhang Shen yang ini. Haha, imut banget ya. Oke deh. Aduh. Ya ampun. Oke. Ini. Kayaknya. Lihat aja kelakuan Zhang Shen ke gue dulu. Menurut lo, dia pantas lo suka? Song Nan, gue kasih tahu ya. Hubungan gue dan Zhang Shen itu udah setipis tisu. Kalau bukan karena si Gantai, gue sekarang udah jadi putri Feng Hua. Apa gue terlalu frontal, ya? Oke. Gak apa-apa, gue kasih tahu ya. Begitu gue balik ke Shanghai, hubungan gue sama Zhang Shen itu pasti ada lompatan drastis. Saat itu, gak bakal ada lagi Gao Wen yang sok jual mahal. Kakak. Jangan terlalu optimis deh. Meskipun gak ada Gawen. Zhang Shen itu orangnya gimana sih? Kayaknya lo masih harus banyak belajar. Song Nan, lo sekarang kayak nyokap gue ya? Dari tadi gue udah bilang. Heh. Ibu Transformers. Halo. Ayok ah. Kamu nggak pulang semalam? Hah? Kamu beneran tidur di sini semalaman, ya? Loh, kok kamu tahu? Bercanda, aku pulang dulu. Tapi, makasih ya udah perhatian. Om, pagi-pagi. Ngapain kamu kesini lagi? Kat? Apa-apaan sih kamu ini?
Apa aku belum jelas ngomong sama kamu? Jauhi Song Nuan, jauhi keluarga kami. Kami ini cuma rakyat biasa. Nggak cocok buat kamu. Nggak usah gangguin Song Nuan terus-terusan. Kamu tuh keterlaluan, nggak hormat sama yang lebih tua. Om sendiri yang bilang waktu itu. Sekarang kan udah jadi wakil presiden perusahaan terbuka. Keluarga mana yang kayak gitu? Kita ini setara. Lagian, aku cuma mau jenguk kolega. Sekalian jemput dia. Kantornya kan jauh dari sini. Kolegamu di kantor ada ribuan orang. Jengukin sana sekalian. Gak usah repot. Kita berdua nih, dari gilik-gilik. Hubungannya lebih dekat. Iya. Udah. Sini, anterin kamu kerja. Ada maunya nih. Ngapain? Keluarin tangannya. Buka pintunya. Jangan dibuka. Buka pas gue bilang buka. Jangan dibuka. Keluarin tangannya. Sini kuncinya. Buka pintunya. Kalau nggak, gue kasih tahu. Gue kasih tahu ya. Ampun. Lu pikir gue udah tua ya? Gue udah bisa kayak gitu. Gue kasih tahu ya. Gue ini tangguh. Lihat aja gimana gue ngadepin lu. Sini buka. Ya. Gak percaya gue. Aduh, ya. Lo kejar. Ya ampun. Ya. Zangshen, udah dulu deh. Gak percaya gue. Aduh, ya. Beneran. Zangshen, udah dulu deh. Sini kuncinya. Aduh. Kamu ya. Lo gak usah sok-sopan. Gue pecahin kaca lo. Gue gak peduli lo punya mobil apa. Ampun. Gue usap ya. Ampun. Ya, udah, ya. Kamu bisa lari. Kok jahat banget sih? Aduh. Minggir. Ya. Aduh. Pedangku patah gara-gara kamu. Enggak, kamu harus ganti rugi. Wajib ganti rugi ini. Ganti rugi. Bayar. Kamu harus bayar. Kok bisa begitu? Kenapa? Jangan galak-galak dong. Enggak. Kok bisa sih? Kamu harus tanggung jawab sama pedangku. Ganti rugi pedangku sekarang. Ganti. Pedang ini bukan barang murahan. Dia bisa dibeli gitu aja. Ganti yang persis sama. Enggak boleh beda. Pedangku ini mahal banget. Tahu. Buka pintunya. Buka sekarang juga. Cuma pedang doang. Pedang begitu aja kok diributin. Ah, ah. Untuk sementara, ini belum bisa dipublikasikan. Kalian paham skala dan waktu pertemuan kita. Tanggal 1 bulan depan. Kali ini, kamu yang pimpin koordinasinya. Pak Wang, saya bukan mau mengeluh, tapi rapat sebesar ini. Harusnya ada tim persiapan khusus, Pak. Masa cuma saya sendiri? Bukannya saya sudah kasih 2 asisten buat kamu? Aku tahu waktunya agak mepet. Tapi aku yakin kamu pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Oke, Jadi, kamu kan sebentar lagi berangkat ke Jerman. gimana aku mau lapor ke kamu? Koordinasikan saja dengan Pak Chen. Aku sudah bilang ke dia. Hei! Oke, bos udah kasih tugas. Yuk, lanjut kerja lagi. Aktor tenar nahau. Mulai dari mana? Ya? Bukan, mulai dari mana, lagi. Tapi ini cuma kamu, aku, dan Zhang bertiga yang tahu, kan? Oh, Nah, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mulai cari tempat. Mulai dari ballroom hotel bintang 5 dulu. Tujuan kita itu mewah. Tapi harus murah, ngerti, kan? Selalu aja budgetnya terbatas. Hemat sebisa mungkin. siap. Oke. Kenapa lo pada masih diam aja? Gue gak ada jawabannya. Kali, mulai kerja. Cepetan. Kalau gitu, aku cek sekarang ya. Ya udah, sana pergi. Hei, Sunan. Ah. Lo ngapain aja di jam kerja? Lo nongkrong di mana aja? Sih, pas jam kerja. Pak Wang baru aja ngasih kita tugas baru. Hotel-hotel yang ada di daftar ini, semuanya harus kita survei sendiri. Kita lihat dulu semuanya. Nanti balik, baru deh kita putusin. Hei, Waktu kita bertanya. Gue jelasin sambil jalan aja. Ya.
Kita mau kemana? Tempat ini terlalu jelek. Ini MAH kayak hotel bintang 4. Aku udah sejam searching internet kemarin. Akhirnya, tahu seleksi sampai ke internet. Cuma ini yang sesuai budget perusahaan. Ini bukan soal mewah atau enggak. Ayo, nggak sih. Lo tuh mau ikut enggak sih? Bukan kamu. Hei, Mener. Oh, begitu. Manajernya bentar lagi turun. Tolong tunggu di kafe dulu, ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Halo, silakan duduk. Nama saya Song Guangming. Ini CV saya. Silakan dilihat. Oke. Terus terang saja, dari semua isi CV Anda ini, tidak ada pengalaman manajemen hotel sama sekali. Bahkan kalau Anda tidak bilang, saya juga sudah tahu. Tapi saya memang punya satu kelebihan. Saya dulu seorang guru, dan menjabat sebagai ketua tingkat di sekolah. Dengan kata lain, guru-guru itu di bawah kendali saya. Saya punya pengalaman manajemen. Artinya, kalau saya datang ke hotel Anda, posisi manajer apapun di administrasi, saya rasa, saya pasti bisa. Hahaha. Bahasanya bagus ya. Kamu ini panik sampai cari pengobatan sembarangan. Kalau bahasanya jelek, kamu ini tidak tahu diri. Dulu sekolah itu kan Naragani aman. Sekarang kamu udah keluar dari Naragani itu. Kamu harus tahu, dunia kerja itu jauh lebih kejam dari sekolah. Kalau kamu masih pasang gengsi tinggi kayak gitu, selamanya nggak bakal nemu kerjaan yang bener. Permisi, saya lagi sibuk. Permisi, saya tinggal dulu ya. Enggak, kamu duduk dulu sini. Saya kok. Kak, kamu. Mener Wang. Aduh, saya keceplosan lagi. Mbak, tolong dengar saya dulu. Gini loh soal Mener Wang itu. Saya kan gak mau dia. Loh, ada apa ini? Ini panti pijat kaki Mbak, kan? Spa pijat. Oh, spa pijat. Bukannya lagi cari supervisor ya? Saya mau lamar kerjaan itu. Sudah ada yang ngisi. Ya saya ini. Kamu? Oke. Oh gitu. Ganggu ya mas? Hahaha. Bentar dulu. Haha, aduh. Coba ganti posisi lain, Mbak. Siap. Wawancara dulu yuk. Masuk gimana? Enggak. Ini aku lagi wawancara kamu sekarang. Aku lihat kamu ini enak dipandang. Anggap aja keterima ya. Itu siapa? Buat kamu, maaf Pak, Bu. Maaf sudah menunggu. Enggak apa-apa. Maaf lama ya, bos. Iya. Saya Xiaolan, dan ini. Oh. Xiaosu. Hahaha, Xiaosu. Oh, kok tumben rajin amat? Kamu lebih tua dari saya. Jiwa muda, bos. Nah, hari ini kami berdua yang layani Bapak dan Ibu. Kalau bentar lagi ganti shift, kenapa sama tenaga pijitnya? Bisa langsung bilang ke kita. Bilang aja kapan-kapan. Nggak usah gerak, bos. Hei. Mbak. Pelankan dikit dong. Aduh maaf, bos. Terlalu keras ya tangannya? Mas.
Udah berapa lama Mas kerja di sini? Sebentar lagi. Saya juga nggak punya permintaan khusus kok. Cuma pengen rileks aja. Apa Mas ini pelanggan tetap di sini? Wah, saya ini member di sini. Datang buat rileks pas Kamis atau Jumat kalau lagi nggak ada kerjaan. Oke. Ini ringan banget. Hei Mas. Mas ini terlalu lembut sih. Haha, kayak digelitikin. Oh, kelewat ringan. Ini sih terlalu ringan. Ayo, ini bayarannya buat Mas. Status Mas itu per jam ya? Hei, bukan. Saya cuma nyewa Mas kali ini doang. Bukan gitu, maksudnya itu. Ya, gini deh biar saya jelasin. Staf banyak yang minta cuti. Kekurangan orang. Saya nggak bakal biarin pemula kayak Bapak naik ke atas sana. Saya kasih tahu ya, Bapak harus percaya sama saya. Soalnya buat saya, sejak melangkah masuk ke sini, butuh keberanian yang besar banget. Saya ini tahu kok saya nggak jago di bidang ini. Tapi gimana lagi, Tuan? Kami benar-benar nggak butuh. Yang kami butuh itu, anak muda yang kuat dan kekar. Di usia Bapak segini. Pulang aja, nikmatin waktu sama keluarga. Ya, terima kasih ya buat hari ini. Bantu kami buat keadaan darurat. Tinggal pelan-pelan, nggak usah diantar. Ayo, nggak usah diantar. Aku itu cepat belajar. Kemampuan adaptasiku kuat banget. Emang kenapa kalau dimanfaatin? Aku doain kamu bahagia. Emang kenapa kalau dimanfaatin? Coba aja sendiri. Gak ada apa-apa. Mulai sekarang, lupakan mimpi pulang jam 6 sore. Siap-siap aja lembur tiap hari, ngerti? Oke, nggak masalah. Nginep di kantor juga gak masalah. Kayaknya Pak Chen masih di dalam. Lapor dulu ke Pak Chen. Dengerin apa katanya dia. Apa-apaan sih ini? Ini momen penting buat unjuk gigi perusahaan. Acaranya harus mewah, gak boleh setengah-setengah. Coba lihat ini. Lu ngapain aja sih? Kalau semua artis tenar dan media udah diundang. Kita dari JM gak boleh malu-maluin, ngerti? Jangan ngomongin anggaran lagi sama saya. Itu bukan urusan saya. Ayo discuss lagi. Gimana kita bisa dapat proyek kan? Jangan bilang tim sales kita gak jago. Atasannya gak ngasih dana. Bawahan takut anggaran kepotong. Gimana kita mau kerja? Sebelum Pak Wang pergi, kalian berdua temuin beliau. Gimana pun caranya. Suruh Pak Wang yang turun tangan buat nyelesain ini. Bukan, Pak Hao. Kelihatannya kayak kita nuntut ke atasan. Kayaknya kurang sopan, deh. Takut dijadiin tumbal? Nah, gitu dong. Ini kan bagian dari tugas anak magang. Walaupun gak tertulis di kontrak. Tapi di lapangan, emang udah begitu dari dulu. Pak Zhang, jangan-jangan Anda takut datang karena khawatir dizolimi? Gak apa-apa, Bos Song. Pergi sendiri aja sono. Jangan pergi. Gitu aja kok repot. Kalau semua hal sepele larinya ke saya, buat apa lagi Anda digaji? Dengerin ya. Ini ada dua solusi. Pertama, tim venue terus dilanjutkan pencariannya. Shanghai ini luas banget. Masa nggak ada tempat yang bisa memenuhi semua persyaratan? Yang kedua, kalau memang ada kesulitan yang beneran nggak bisa diatasi, laporkan saja ke saya untuk persetujuan, sesuai prosedur normal. Bukannya malah datang ke saya cuma buat mengeluh. Bagaimana menurut Anda? Bener kata CEO Wang. Kalau semua masalah masih nanya beliau terus. Buat apa kita di sini? Loh, Song Fang, biasanya kan kamu jagonya pasang muka melas. Kenapa di saat genting malah nggak bisa apa-apa? Bukannya gini, kan? Memangnya ini kenapa? Iya gak apa-apa. Cuma dalam semalam. Gue udah ngerasain. Banget arti dari tumbal, itu apa? Sungguh dalam maknanya. Dan itu baru permulaan. Firasat gue sih, ini baru level 1. Masih banyak lapisan, neraka, tak terhitung lagi yang nungguin kita. Kayaknya. Mau gimana juga, karena hiburan itu pisau. Narik kepala mundur juga kan pisau. Mendingan cari hiburan aja. Ayo cari tempat buat ngeluarin unek-unek. Kemana? Bukannya kamu tadi bilang mau lepasin beban? Emang ada unek-unek di hati kamu? Oho.
bersulang. Segar banget. Sapu bersih semua kesialan jadi figuran. Oke. Kamu tuh, gimana sih? Gue nggak kenal dia. Lu gak kenal orangnya? Angguk-angguk buat apa? Ngapain coba minum? Lihat aja caketnya dia tuh. Minum bareng gue aja socol gitu. Dan sopan banget lagi. Jangan-jangan gue jadi berjuang yang suka ngikutin orangnya. Nggak gitu kali kami ngaku orang. Ini sih nggak sembarangan. Cakep? Emang dia nggak caket? Minum arak yang sama. Bos. Hei bos, kasih gue satu dus anggur ini. Satu dus penuh, Edan, gue traktir. Gak, gue bilang, kok kamu gampang banget sih? Lo aja gak kenal dia. Lu angguk-angguk buat apa? Ngapain coba minum? Gue ngomong gini demi kebaikan lo sendiri. Sekarang, lu ngerti gak sih? Rugian lo itu masih di level warteg. Ini semua, sekarang mau gila. Lu minum kayak seorang jantan. Lu cuma minum seloki demi seloki sama orang. Ngapain coba lu minum? Oke. Gak usah samain gue soal berasa. Buat gue yang juga samain begitu. Emang lo sebanding sama dia? Udah kalah telak duluan. Gue ini cuma sampah. Ogah deh gue ngajak lo mabuk-mabukan lagi. Habis lo minum. Sifat asli lo langsung keluar semua. Kelakuan lo langsung amburadul. Bos yang terakhir. Hah? Nih, datang deh. Bos yang bayarin. Wah, Mas Ganteng, gak cantik. Yang di meja ini udah dibayarin sama Mas Ganteng tadi. Oke. Ada yang udah bayarin gue. Siapa yang bayarin? Itu, Mas Ganteng yang duduk di sana yang bayarin. Lo panggil dia ke sini. Gue sendiri yang bakal bayarin mereka. Orangnya udah pergi. Mas, mau dicari kemana? Gue. Gue makan sendiri, gue bayar sendiri. Gue gak butuh orang lain yang bayarin, oke? Nih. Sini. Nih, Cewek gokil. Bujukin tuh pacar lo baik-baik. Ini berlebihan banget deh. Dia itu bukan pacar gue. Dia juga biarin aja dia yang bayar. Kamu gak salah orang, kan? Ini. Baiklah. Ingat saja, aku yang dapetin pesanan ini. Hey, Song Nuan. Sini deh. Kamu sudah dapat tempat acaranya? Oke. Enggak, belum dapat. Maksudmu, kamu ini gimana sih? Aku ini kan lagi bagus-bagusnya di kantor. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu deh. Kamu tuh terus-terusan incar hotel bintang 5, bintang 4. Selalu aja muter-muter di sini. Mana bisa dapat tempat lain? Jadi, kita harus gimana dong? Nih, minta petunjuk sama guru Hao dong. Coba deh cek tipe klub perusahaan gitu. Lu perusahaan? Nah, ya betul. Banyak perusahaan gede yang punya klub sendiri. Semuanya berkelas banget. Servisnya juga oke punya. Cuma memang nggak dipromosikan. Oh begitu. Dengar-dengar klubnya perusahaan Feng Hua tuh bagus banget. Kalau aja ada temen beneran di sana. Bukan hal mustahil buat pinjam tempat itu kok. Coba deh dipikirin baik-baik. Oke, siap. Harusnya di sini. Hai. Berdiri di sini aja dulu deh, terus ngomong. Hei, halo. Ya ampun. Ini beneran Feng Hua Business Club? Kalian mau apa? Oh, saya ini. Bisa bertanggung jawab nggak, ya? Yang ngurus klub bisnis ini? Kalian anggota? Bukan sih. Tapi aku punya kartu nama. Hei, coba lihat dulu ya.
Hei, bisa cek kartu nama saya dulu gak? Sih? Sini buka pintunya. Halo? Zhang Xiang? Hei, Masuk. Ayo masuk. oh, cantik banget tempatnya. Oke, sini saya tunjukin. Hei, Selamat datang. Selamat datang. hei, tungguin aku. Selamat datang. Wah, pantas kamu minggirin hotel bintang 4. Ini kayaknya bukan klub biasa deh. Ini MAH Istana. Dari aku lahir, setiap tahun ulang tahun di sini. Tapi pas umur 10 tahun, aku bakal hapus sistem kuno ini. Waktu ulang tahunku waktu kecil. Mama papa selalu ajak aku ke studio foto buat foto bareng. Menyenangkan sekali ya. Aku serius loh ini. Ya, meskipun rumah ini penuh orang. Gak ada hubungannya sama aku. Keinginan terbesarku waktu kecil tuh, seluruh keluargaku bisa kumpul lengkap ngerayain ulang tahun bareng. Gimana nih? Kelihatannya pas nggak? Pas banget, pas banget. Yang penting, apa kita bisa sesuaiin tempatnya? Tentu saja bisa. Dengan budget kita sekarang. Bisa dapat yang sampai trotoar di luar juga. Kalau menurutmu oke, sih. Sisanya serahin aja sama aku. Beneran nih? Hei, ini masalah grill. Kamu jangan bercanda, deh. Mukaku ini kayak lagi bercanda. Kayak, Hei, aku bilang ya. Kenapa sih? Kamu gak percaya sama aku? kamu dulu hanya minta ampun. Gimana aku bisa percaya coba? Bukan loh, tapi kamu. Sekarang kamu lagi tolong sama aku. Bisa gak sisi kamu itu dijaga sedikit? Aduh, lepasin dong. Ah. Oh, jangan pak. Kamu juga bantuin perusahaan buat musik ini, kan? Lepasin aku dulu. Kapan mereka bisa kasih kabar? Kasih aku waktu dong. Aku kan harus diskusi dulu sama ibuku. Aku ini bukan Superman kali. Bos Jin. Hari Minggu masih kerja? Sini, temenin ngopi dulu biar seger. HMPH. Aku gak pernah minum kopi. Abis minum langsung deg-degan. Badan rasanya gak enak semua. Aku ini ibumu. Masa gitu aja gak tahu? Waduh, itu sih aku beneran gak tahu. HMPH. Coba energi yang biasa kamu buat main itu. Disisihin 1% aja buat peduliin ibumu. Harusnya kamu tahu lebih banyak dari ini. MAH. Sini deh aku ceritain serius. Ini soal klubose perusahaan kamu. Bisa dipinjemin sehari buat perusahaan kita gak? Perusahaan kita? Maksud MAH-JM? Atau Feng Hua? Ya jelas jam dong. Gak, gini loh, Mak. Dulu aku gak mau jadi IM. MAH gak senang. Sekarang aku mau seriusin perusahaan ini. MAH juga senang. Sebenarnya maunya apa sih? Ibu gak bilang gak senang. Kalau kamu bisa, dalam sekejap, beneran belajar sesuatu di IM. Ibu malah seneng banget. Ibu cuma ngerasa agak aneh. Kenapa cuma dalam waktu sesingkat ini? Kamu bisa sedalam itu peduli sama IM? Oke. Nanti kita bahas lagi soal ini.
Pokoknya pinjemin ibu sehari aja. Mau dipakai hari apa emangnya? Rapat apa? Entah, nggak tahu rapat apa. Kayaknya sih tanggal 1 bulan depan. Tanggal 1? Oke, Aduh, nggak bisa deh. Tanggal 1, perusahaan kita mau pakai sendiri. nggak. Kan klub ini punya kamu sendiri. Kamu bisa bebas pakai hari kapan aja. Pindahin aja. Enak aja main pindah semau gue. Emang menurut lo kerjaan gue mainan? Bukan gitu maksud gue. Terus lo bose lo sendiri. Kenapa nggak bisa lo pakai kapan aja? Lo bisa pindahin hari lain. Susah banget ya buat lo? Balik sana, omongin ke bos Yam lo. Lihat aja apa dia bisa mindahin harinya. Nggak, ini keputusan bos. Bukan gue yang mutusin dia, iya kan? Tumben lo setia banget ya. Lo balik sana dan bilangin ke bos lo, kecuali tanggal 1. Hari apa aja boleh. Lo tuh ya. Ya udah. Jadi ini nggak bisa ditawar lagi? Soal klub bose ini, nyokap gue nggak setuju. Lo bisa tanya Haumin. Rapatnya bisa diganti hari lain nggak? Nyokap gue lagi dinas luar kota. Nggak bisa dihubungin. Tenang aja, gue yang urus. Masuk. Lo nyari gue? Iya, grup Yem juga ada rapat tanggal 1 bulan depan. Dan lo tahu? Seriusan? Gue nggak tahu. Zhang Sheng baru aja datang dan kasih tahu gue. Dia mau pinjam tempat klub bose kita buat Yem. Katanya sih Yem Wan juga mau bikin rapat. Tapi gue udah deal sama Pak Kuo dari Yem. Kerja sama 2 perusahaan kita ini. Beritanya diumumin sama kita. Terus, rapat apaan lagi yang mereka adain? Ah, wakil direktur lo curiga ya? Oh, gue bukannya curiga apa-apa. Gue cuma mikir, dunia ini. Kok bisa secepat itu waktunya? Hei, kita omongin lagi aja. Kerja sama 2 perusahaan kita ini. Jelas-jelas prioritas utama Jem. Emangnya mereka punya acara lain? Yang lebih penting dari ini? Iya. Kok bisa setepat itu ya? Anjir, tanggal 1 itu urusan hidup mati gue. Biar fokus, nggak ada gangguan. Si Zhang Sheng itu pasti asal pencet. Paling meeting kecil di departemen mereka. Dia terlalu nafsu cari muka. Aku bukannya paranoid. Tapi aku butuh jawaban yang pasti. Oke, aku ngerti. Orang elegan kita nggak akan nongol duluan. Tapi aku pasti bisa dapetin kabarnya. Bener kata pepatah, ya? Anak bos lagi kerepotan. Saudara susah dicari. Kamu ini teman yang benar-benar baik. Aku jadi tenang. Ini udah tugas aku, bos. Bos. Aduh, ada apa sih, Nah? Nggak bisa ngomong di kantor aja, ya? Duduk. Sini, minum dulu. Lihat tuh, napasmu masih ngos-ngosan. Ada satu hal yang bikin aku penasaran. Aku cuma mau nanya. Tanggal 1 bulan depan, nyokap aku mau ada acara itu, kan? Itu acara penting, ya? Bisa kasih tahu aku detailnya nggak? Kenapa tanya itu? Aduh, sebenarnya, gini, aku juga mau pakai klub bose kita. IM-nya butuh buat meeting. Oke, jadi gitu? Dan meeting IM itu penting, ya? Jelaslah, makanya aku langsung ngomong ke nyokap. Tapi dia langsung nolak mentah-mentah. Jadi, kamu mau nyari jalan lain lewat aku? Oh, Om Wang. Aku tahu, Om itu sakti. Pasti ada jalan keluarnya, kan? Kalau aku bantu kamu, apa nyokapmu bisa ninggalin aku? Gak gitu juga kali, jangan lebay. Lah, kok bisa? Nyokapku aja nggak mau sama kamu. Soal Zhang Sheng. Pak Jin, biarin dia magang jadi IM. Itu biar dia belajar pengalaman manajemen canggih dari orang lain. Sekaligus buat ngasah skill praktikalnya sendiri. Harusnya kamu bisa dong. Masa setiap hari mewakili orang lain? Nyari murah buat perusahaan sendiri? Feng Hua pasti bakal jadi milik kamu di masa depan. Jadi pengusaha itu harus perhitungan. Hitung duit receh pun harus jelas. Kamu ngerti kan? Oh, kamu ikut ibuku udah lama banget ya? Kalian berdua makin lama makin mirip. Pak Jin, seorang wanita yang membangun perusahaan sebesar itu. Emangnya gampang? Jadi maksud kamu nggak bisa bantu aku, gitu? Tenang aja. Nggak mungkin nggak ada cara. Saya kasih kamu satu ide. Biar nggak mengkhianati saya.
Dan di saat yang sama kamu bisa selesain masalahmu. Langsung aja omongin idenya. Besok ibumu kan lagi dinas keluar kota. Oke. Kamu bisa langsung telepon Fang Yi. Ngatasnamakan ibumu. Apa ada lagi yang mau kamu tanyain soal klub ini? Saya samperin kamu. Beneran bisa? Nggak bakal ngaruh ke ibuku, kan? Kenapa nggak bisa? Kita itu lagi ngadain acara peluncuran produk baru. Ditunda sehari juga nggak masalah. Urusan itu biar saya yang bersin. Oke, kalau omong gitu saya jadi tenang. Sini, Om Wang. Bersulang. Halo, Om Wang. Ya, ibumu udah berangkat ke bandara buat dinas. Kamu bisa langsung datang ke kantor. Oh, udah berangkat ya? Oke. 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 Dah. Tentang sekretaris Fang itu. Silakan masuk. Bos, nyari saya? Ada perlu apa? Bos besar dulu saya sampaikan ke kamu. Rapat tanggal 1 bulan depan. Sekarang diundur jadi tanggal 2. Tadi, sebelum Pak Jin naik pesawat, saya masih bareng beliau. Apa kamu nggak dengar beliau bilang soal itu? Iya kan? Makanya saya sampaikan ke kamu. Gimana kalau kita tunggu pesawatnya mendarat dulu? Saya telepon Pak Jin lagi buat konfirmasi. Pesawatnya terbang lebih dari 10 jam loh. Kamu tanggung jawab kalau proyeknya molor? Maksud kamu apa? Jadi saya bohong gitu? Oh, bukan. Maksud saya bukan begitu. Tapi ini beneran penting banget. Oh, oke deh, oke. Kalau gitu, Paman Wang barusan juga tahu soal ini. Saya telepon beliau aja sekarang. Biar beliau yang jelasin ke kamu. Halo, Paman Wang. Iya, soal itu. Saya lagi ngobrol sama sekretaris Fang sekarang. Tapi dia nggak percaya sama saya. Paman aja yang jelasin ke dia. Halo, Pak Wang. Oke. Oh, saya mengerti. Karena Pak Wang juga sudah bilang begitu. Kalau begitu akan saya pesan sekarang. Beritahu klub Wuse untuk mengubah jadwalnya. Silakan saja. Hei. Halo, Song Nuan. Tunggu aku di depan pintu masuk klub Feng Hua. Pak Zhang datang lagi untuk inspeksi kerja. Bukan gitu, aku cuma mau tanya, nomor 1. Apa sekarang waktunya luang? Kok kamu bisa tahu? Aku baru saja dapat pemberitahuan. Memangnya kenapa? Pakai nomor 1. Bukan. Aku kan sekarang magang di IM. Cuma mikir ini saat yang tepat untuk dapetin nomor 1 buat IM. Dan lagi kita ada anggarannya. Gak gratis juga. Kasih harga teman ya. Yang lain nyebutnya harga pertemanan. Kamu malah kasih harga anak sendiri. Gak bakal ada yang kedua kalinya megang harga segini. Oke, kalau gitu ini rekan kerjaku, Songwan. Kamu makasih sama saya. Oke. Nah, Kenapa kamu nggak periksa bersama dia? hei, dengarkan aku. Sini. Ini proses pembayarannya. Coba dicek dulu. Kalau nggak ada masalah, langsung tanda tangan di sini. Oke. DP pertama sudah masuk. Kontrak kita baru berlaku. Tanda tangan di sini. DP-nya udah ditransfer ke rekening. Jadwal acaramu nanti bakal bocor dan rame deh. Oke deh, aku tanda tangan. Tanda tangan. Loh, tadi kenapa nggak tanda tangan sendiri aja? Sama aja kali. Karena sama aja. Kenapa nggak ngasih kredit buat kamu aja? Kan kamu yang ngurusin klub Feng Hua ini. Songwan sudah tanda tangan kontraknya. Tinggal nunggu DP-nya cair sekarang. Aduh, mantap. Makasih ya, Zhang Shen. Hai, Aku udah bikin daftar orang-orang yang bakal hadir. Kalian berdua finalisasi satu persatu ya. Pastiin orangnya udah mosongin waktunya di hari H nanti. wah, ini bos-bos besar semua di industrinya.
Zhang Sheng memang jeli orangnya. Oh, ya, semua anak magang harus diseleksi dulu. Sini bantu kerjaan kita. Kalian berdua ini bos kecil sekarang. Ah. Oke deh, aku sibuk dulu. Oke. Ini keputusan kamu. Siap. Orang-orang ini tenar banget ya. Gini deh, ibaratnya gini. Oke. Kalau orang-orang ini semua naik pesawat yang sama. Terus tiba-tiba pesawat ini hilang kontak. Industri telekomunikasi Cina bisa mundur ke zaman purba lagi. Ah, separah itu? Mereka seperti ini. Bisakah kita pergi, ya? Ya, sudah putus asa. Apapun dicoba. Perusahaan kita juga tidak buru-buru amat. Kok? Coba telepon. Pak Li, halo. Saya Song Wan dari perusahaan YM. Ini kartu nama saya. Perusahaan kami akan segera mengadakan konferensi pers. Kalau Bapak Li bisa hadir, pasti akan sangat mengharumkan nama perusahaan kami. Pak Li, ini surat undangan dari kami. Terimalah, Pak Li. Yang ini. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Anda tidak berhak menahan kami. Kami kesini untuk urusan pekerjaan. Sesuai dengan Undang-Undang Hukum Administratif. Pembatasan kebebasan pribadi hanya boleh dilakukan oleh kepolisian. Tidak ada pihak lain yang punya hak ini. Kalian ribut apa, hah? Selama saya bekerja di perusahaan ini, baru pertama kali lihat penipuan berkedok profesional begini. Kartu identitas palsu. Mau menyusup ikut karyawan perusahaan kami masuk ke dalam. Enak saja. Kakak yang baik, kami benar-benar tidak ada pilihan lain. Direktur Hou dari perusahaan Anda itu pemimpin di industri ini. Kami sangat berharap beliau bisa hadir di acara peluncuran produk baru YM kami. Tapi kami sudah ikuti prosedur resmi. Tetap saja tidak bisa bertemu. Ditendang terus. Mohon dimaklumi, Pak. Intinya, kami ini benar-benar sudah kepepet. Ada apa sih kejahatan ini? Kami gak nyuri. Gak perlu dijelasin. Karena lo beneran gak bohong. Pergi sekarang. Tapi GW peringetin lo. Lain kali pakai cara kotor kayak gini lagi. Langsung GW tangkep tanpa basa-basi. Lo pergi. Bukain pintunya. Hahaha. Makasih, abang. Makasih, abang. Dari tadi pagi gue nunggu di sini. Tepatnya 3 jam 23 menit. Gue cuma mau nanya. Apakah Pak Lu hari ini datang ke kantor? Bisa kasih gue surat izin nggak? Tamu yang gak ada janji. Kebijakan kami di sini cuma bisa nunggu. Kalau gak suka, silakan pergi. Gak ada yang nahan. MAH, ngapain kesini? Aku kangen, datang buat lihat apa kamu rakus. Aduh, apa yang Mama bawa? Ah, ini favoritku. Pelan-pelan makannya. Aduh, ya ampun. Oke, enak banget. MAH. Makan yang banyak, dong. Oke, pelan-pelan. Oke, Apa pekerja kantoran sesibuk itu? iya. Kamu biasanya makan siang begini? Ya, nggak juga sih. Cuma kebetulan akhir-akhir ini perusahaan lagi siapin beberapa rapat. Jadi jauh lebih sibuk. Makan sambil sibuk begini kan gak bagus buat lambung. Halo? Ah, beneran? Wah. Nah, Bu. Makasih ya, makasih banget. Ini nomor telepon sekretaris Su, ya? Aku catat dulu. Deh. Tunggu sebentar. Oke. Makasih ya. Makasih ya, Bu. Makasih banget. Hei. Siapa orang-orang itu? Ini bos-bos besar di industri ini. Kehidupan perusahaan ada di tangan kami. Bocah ingusan itu yang disuruh ngundang orang-orang ini. Itu tuh misi yang mustahil. Bu, Ibu tahu nggak sih susahnya kami? Cariin bapak. Minta tolonglah sama bapakmu itu. Yang aku? Bapakmu itu sekarang wakil presiden di perusahaan ini. Tahu? Dia kan punya muka, ya? Suruh dia yang maju buat bantu kalian cari. Lumayanlah, daripada kalian cuma berdua gini. Bu, kami beneran nggak perlu. Kami berdua bisa ngurus sendiri. Udah, nggak usah repot-repotin Bapak, ya. Masalah apa sih?
Aku mau telepon dulu. Oh, Mama. Tolong bantuin aku ambilin dong. Si Song Nuan ini cuma basa-basi doang. Emangnya bokap lo nggak bisa make apa? Halo? Ibu dari siapa ya? Saya mau ketemu Pak Song. Udah bikin janji belum? Belum sih. Oh gitu, ya saya ini istrinya. Oh, ibu istrinya ya? Oke, baik. Saya kabarin Pak Song sekarang ya. Oke, makasih. Pak Song, pacar gelap lo datang tuh. Lisa, ini bukan pacar gelap saya, ya. Bapak juga bukan suami saya kok. Suami saya itu Pak Song. Song Guangming, wakil presiden perusahaan Bapak. Oh, Ibu. Nama keluarga saya Song. Saya general manager perusahaan ini juga. Lihat deh, jangan-jangan Ibu salah tempat. 1311, itu bener kok. Cabang Shanghai Group Investasi Huitong. Kami bukan perusahaan yang Ibu maksud. Oke, sepertinya Ibu ngomongin perusahaan yang terakhir sewa di sini. Lisa, halo. Saya duluan ya. Ibu ini. Perusahaan sebelumnya. Bukan. Saya barusan telepon suami saya. Katanya dia lagi di kantor. Perusahaan yang ibu sebut itu udah lama banget. Dengar-dengar sih sebelumnya udah bangkrut. Bangkrut? Oke. Ibu gak apa-apa kan? Ya ampun, gak apa-apa, gak apa-apa. Ali. Kolo? Loh, bukannya masak? Seharian di tempat kerjaan. Capek banget. Pulang-pulang, makan aja belum. Ada apaan sih? Istriku. Lagi gak enak badan ya? Aduh, sayang. Ali. Gue lagi pusing, gue bakal masak. Lo tinggal bilang mau makan apa. Adi. Ngomong dong. Nanti kita obrolin pas Song Nuan balik. HM. Oke. Otak mungilku, denger ya. Hari ini gue ketemu klien gede. Kayaknya orderan ini mesti deal. Bakalan jadi, hahaha. Aduh, ya ampun. Aku tuh sekarang udah kerja sama perusahaan ini. Kedepannya, gue yang bakal biayain semuanya. Mama ada urusan mendesak apa sih nyuruh aku pulang? Dari kantorku, nyuruh balik buat lembur katanya. Kelas yang kau bilang itu bukan bohong, kan? Song Guangming, berani-beraninya kau? Kau pikir ini lucu?
Kau pikir aku bodoh? Aku memang bodoh? Sampai kapan kau mau terus bohongi aku? Bilang! Bilang! Biasanya kau kan banyak omong. Katanya hari ini ketemu klien besar. Apa-apaan ini sebenarnya? Jangan marah-marah dulu. Mungkin ada salah paham? Salah paham? Kau pikir aku orang idiot? Ah, aku datang ke perusahaanmu hari ini. Karyawanmu bilang, perusahaanmu itu sudah lama bangkrut. Sudah tutup. Kau dengar itu? Kau dengar jelas-jelas? Setiap hari pulang masih pura-pura di sini. Kau pikir aku ini bego apa? Bu, jangan marah-marah dulu. Kau tahu soal ini juga, Song Nuan? Hah? Kalian ayah anak bohongi aku? Putrimu tidak bohong, Bu. Jangan marahi anakmu. Diam kau. Kau tidak punya hak bicara. Sekarang kau bisa tenang dulu, kan? Aku tenang. Gimana caranya aku bisa tenang? Pabrik kita di Fuzhou bangkrut. Aku cuma ke Shanghai belakangan ini. Dan kamu tahu? Kamu bilang sendiri. Datang ke Shanghai ini. Apa semuanya cuma akal-akalanmu dari awal? Bukan. Semuanya benar. Cuma suamimu ini lagi apes. Hari pertama aku kerja. Perusahaannya malah bangkrut. Mana bisa dapat gaji? Jujur saja. Ini uang pribadiku yang kusembunyi-sembunyikan. Sekarang udah ludes. Jadi, kamu ke Shanghai nggak dapat duit sepeser pun? Iya. Aku cuma dapat 60.000. Itu pun dari mijitin kaki orang. Kamu mijitin kaki orang? Bu, ayo kita pergi. Ini dia. Bu, rumah kita kan sudah dijual. Ayo kita pulang ke Fuzhou saja. Istriku, tenang dulu ya. Aku udah bertahun-tahun sama kamu. Pernah sekali aja kamu mijitin kakiku? Istriku, kamu. Jangan ngomong gitu ke aku ya. Bu, nanti malam aku kasih kamu 60.000. Kamu mijitin kaki aku. Astaga. Mati aku. Istriku. Aku cari kerja tiap hari. Aku juga susah nyarinya. Aku bahkan udah ke agen PRT. Ah? Kamu itu seorang guru terhormat. Datang ke Shanghai cuma buat jadi babysitter. Kakimu itu habis cuci tai dan kencingnya? Ah? Mereka gak mau aku. Kamu pergi. Pergi sekarang juga. Aku gak mau lihat kamu lagi. Pergi. Pergi. Berapa banyak hal yang kamu sembunyiin dari aku? Jangan teriak-teriak kayak gitu ya. Lepas aku. Mau pergi kemana aku? Bicara satu kata lagi. Kamu pergi. Mau pergi gak? Aku lompat aja dari sini. Mati aku di pangkuan ibuku. Ayo pergi. Bu, tenang. Ya, Aku gak bakal kasih tahu ibumu. Aku cuma takut dia kayak gini. ibuku, dia lagi puncak emosi sekarang. Besok juga udah baikan. Yah, kamu beneran ke agen PRT dan panti pijat kaki. Heh. Mana aku tahu susahnya cari kerja sekarang. Bapak tadinya masih percaya diri banget. Aku pikir paling gak bisa dapat kerjaan kantoran yang enak. Malah ujung-ujungnya cuma bisa ngelamar di hotel. Terus ke perusahaan ekspedisi, cuma bisa banyak tingkah. Enggak ada yang hubungin aku lagi. Huf. Ya sudah Bapak relakan saja. Cari aja kerjaan kasar, enggak usah muluk-muluk. Mungkin aku memang sudah terlalu tua. Sudah enggak laku lagi kayak aku ini. Bapak, dari kecil sampai sekarang, aku selalu nganggap Bapak itu kayak gunung yang kokoh. Selalu bisa lindungin keluarga kita. Sampai detik ini pun, aku tetap merasa Bapak itu tulang punggung keluarga. Bapak jangan pernah menyerah dong, Pak. Aduh. Bapak, kayaknya emosi Mama udah ada sekarang. Mending kita balik yuk. Kita lihat ke dalam. Kamu duluan aja deh.
Biar Bapak tenangin diri dulu sebentar. Gimana kalau nanti dia malah makin kepikiran sendirian? Aduh, ayo, cepat, cepat. Ayo Pak, buruan. MA. Mama. Wah, gawat nih. Kayaknya Mama ngusir aku deh. Tunggu. MA. Bu. Ibu. Bukannya kamu dan ayahmu itu mampu? Jangan balik ke rumah ini kalau memang nggak bisa. Bu. Ya ampun, aku dan ayah sudah tahu kami salah. Jangan marah, dong. Santai dikit. Napa sih? Bu, buka pintunya. Pergi sana. Ayah, ini gimana, dong? Aduh, ya. Gimana kalau gini aja? Ibu tuh lagi puncak emosi. Kalau enggak, ayah ke tempat kami dulu aja 2 hari. Kamu bercanda? Aku ini guru. Mana mungkin tinggal bareng kalian cewek-cewek? Tinggal di sini. Ayah sudah tahu kan? Ibu lagi labil banget moodnya. Gak harus tinggal sama dia juga. Nanti malah bikin dia makin tersulut. Itu gak aman, loh. Songlan, dengerin baik-baik. Aku gak akan pernah tinggal sama kamu. Song Nuan, coba lihat. Aku gak ngerti deh. Kamu yang nyuruh aku ke sini. Tapi gak bilang-bilang kejadiannya bakal kayak gini. Aduh, malu-maluin banget sih kamu. Bukannya rumah sewaan kakak ini lumayan gede, ya? Om, kita berempat tinggal di situ. Masih lega kok? Hah? Berempat tinggal di situ? Ini gimana ceritanya? Kok bisa? Ya, aku kan izinin semuanya tinggal bareng. Ini, Songlan, kamu jelas-jelasin sama aku. Ini gimana ceritanya? Kok bisa berempat cewek sama cowok? Campur baur gak karuan gini. Kacau ini tuh. Ini gak bisa ya. Aku ini guru. Kamu bikin muka aku kayak gini. Gimana caranya? Gak ada ayah. Kita berempat tinggal bareng, saling jaga. Tanpa pikiranmu. Aku gak kenapa. Rumah ini disewa sama Koko. Atau kalian berempat patungan sewanya? Patungan sewanya. Lihat aja, kayaknya kamu ini kebanyakan duit. Enggak, Om. Dia tinggal di sini gratis. Siapa bilang mereka nggak mau duit? Aku juga bayar 2,000 yuan. Haha, ngapain sih? Ngapain sih? Om, udah selarut ini. Kalau Om punya tempat tinggal, Om juga nggak bakal dateng ke kita sambil bawa koper segambreng. Iya kan? Song, ini kamar kamu ya? Jangan. Biar Om aku aja yang tinggal sama aku. Apa-apaan sih ini? Aku belum setuju buat tinggal di sini. Om, aku besok harus kerja. Gimana kalau hari ini Om nginep di sini dulu aja ya? Sebentar ya. Sebentar aja. Cuma semalam. Ini kerja berat, aku tahu. Oke, cuma semalam doang? Ah, iya, cuma semalam. Nah, gitu dong. Oh, iya deh. Ini. Ah, baiklah. Oh, coba saya lihat kasur ini. Aduh. Saya kasih tahu ya, kasur ini terlalu empuk. Tidur di sini bisa bikin tulang belakang sakit. Om, kamu yang urus ya. Oh, dan saya punya masalah sama bau. Ganti kamar. Susah tidur kalau malam begini. Hei, itu kan kasihan kamu. Cuma semalam doang. Saya mau kasih pernyataan kami. Saya nggak harus tinggal di sini. Iya, kami sangat mendesak Anda untuk tinggal. Saya memang merasa begitu. Oke, kalau gitu kamu beres-beres dulu. Saya ambilin air minum dulu ya. Oke, jangan terlalu panas airnya. Ah, oke. Oh, ya ampun. Hei. Kamu nggak bisa tidur nyenyak ya?
Oh, Apa semalam ayahku ngorok di kamar sampai ganggu kamu? nggak kok. Nggak ada. Nggak ada. Ayahku, aku paling tahu dia. Ibuku aja tidurnya pakai penutup telinga. Aku di kamar sebelah aja bisa kebangun. Aku sih nggak ada masalah. Aku tidurnya kayak mati. Nggak ada yang bisa ngebangunin. Ah, syukurlah kalau gitu. Anak magang sebentar lagi mau rapat. Aku mungkin harus keluar. Kamu yang urus ya? Bisa? Oke. Gimana caranya gue jadi host? Kamu sekarang di grup media. Sejauh mana sudah kamu tindak lanjuti? Berapa banyak yang sudah dihubungi? Bagaimana dengan media yang kalian kata? Hampir semuanya sudah kami hubungi. Tapi belum ada yang bisa kasih jawaban pasti. Mereka gak mau kasih karena kita. Cuma anak magang. Mereka meremehkan kita. Wah, benar saja. Baik. Gimana hasilnya? Ah, semuanya. Saya di sini untuk mendengar kabar baik kalian. Fumen, kamu yang jadi host di sini? Ayo, segera laporkan. Oke, Hom itu. Singkat saja. Sudah menghubungi beberapa media. Siapa yang sudah kamu hubungi? Kamu geleng-geleng kepala, artinya kamu nggak tahu. Cuma nggak. Maksudmu nggak ada sama sekali? Kamu berdiri di depan saya sekarang. Saat kalimat aja nggak bisa kamu ucapkan. Maluin, nggak becus ngapa-ngapain. Gimana kamu bisa ngomong ke orang lain? Song Nuan tuh belum pernah dapat pelatihan sales. Terus, anak buah di departemen kita itu gimana? Kalian. Biasanya saya ajarin itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Buat saya, kalian tuh kayak biji sempoa. Pada ngerti maksudnya ga? Gak gerak sendiri. Harus dipencet dulu. Baru kerja beberapa hari aja. Udah belajar banyak kebiasaan tukang maling, malas, sama serakah. Kerjaan kayak gini aja gak becus ya? Kapan beresnya? Sanggup gak nih? Gak sanggup bilang dari awal. Cepat angkat kaki. Ini lagi kami usahakan semaksimal mungkin. Pasti kami kerjakan semua, enggak? Iya, kami yang salah. Tolong sering-seringlah mampir. Sering-sering mainnya. Nyesek banget rasanya. Ada apa sih? Rumahmu gimana kabarnya? Jadi ya? Ini harus banget lo. Demi ngejar target penjualan segini. Mata lo pada kemana? Gak lihat gue lagi meeting. Tapi, ada Pak Zhang. Aduh, elah, ternyata anda datang sendiri. Aduh, pantas aja dari tadi mata kiri gue kedutan terus. Ini mata kiri apa mata kanan sih? Aduh, mata gue kedutan semua nih. Oh, ternyata memang ada tamu terhormat di perusahaan kita. Bangun. Sini, saya kenalin. Ini dewa rezekinya perusahaan kita. Zhang Sheng dari Fenghua Group. Anda kenal saya? Oh, jangan bercanda, Pak. Ini Anu, direktur utama, Pak Zhang Sheng. Itu, lo, yang sering ada di majalah bisnis itu. Saya gak pernah mimpi, lo. Orang sebesar ini datang hari ini. Perusahaan kurir kecil begini. Kalian semua udah pada tahu kan? Sepertiga volume bisnis Fenghua itu ngasih makan perusahaan kita. Beri dia semua tepuk tangan kita. Lo, kalau aku gimana? Ada urusan penting sama kamu. Kita ngomong di tempat lain aja, yuk. Ah, urusan bagus. Kalian semua keluar dulu. Saya ada yang mau ditanyakan. Aduh, nggak usah ditanya. Basa-basi banget sih. Nggak ada yang namanya permintaan di antara kita. Angkat saja ini tombol biasa. Nyelekit banget deh. Oke deh, langsung kayak gini aja. Oh. Kamu masih ingat ada yang namanya Song Guangming, kan? Song Guangming. Itu lo, eksekutif senior di Fenghua Group kamu. Oh, dia kan klien besarku ya. Haha, paham maksudnya. Pak Zhang, mau nawarin bisnis bagus buat kita ya? Mikirmu ketinggian. Ah. Justru dia yang datang buat ngelamar kerja. Ngelamar kerja? Saya minta kamu kasih dia pekerjaan. Dan posisinya nggak boleh di bawah kamu. Halo, apa benar ini Song Guangming? Hei, iya, ini dari siapa ya? Saya dari perusahaan ekspedisi Shunshui. Waktu itu Anda datang melamar kerja ke kami. Masih ingat kan? Oh, ada urusan apa ya? Kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Kami belum menghubungi Anda lagi sampai sekarang. Anda mungkin mengira sudah nggak ada harapan, ya? Nggak sih. Saya kan melamar kerja di mana-mana. Wah, saya juga paham kok aturan main di dunia kerja. Kalau gitu, Anda salah. Saya di sini sekarang, mewakili perusahaan Shunshui. Dengan resmi menyatakan kepada Anda diterima. Hah? Diterima? Iya, betul. Apakah Anda ada waktu hari ini? Ada waktu kan? Ada kan? Kalau luang, langsung aja mulai kerja hari ini. Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Xiao Wang, foto bareng saya, dong. Selamat datang, selamat bergabung. Mulai detik ini juga, Anda adalah General Manager perusahaan Shunshui kita. Ah, oke. General Manager? Iya loh. Apa di surat penawaran kerjanya nggak tertulis? General Manager. Iya. Maafkan kami ya. Sudah bikin Bapak menunggu lama. Sebenarnya kami ini, dari tadi cuma diskusi. Orang sehebat Bapak ini, kira-kira perlu kita taruh di posisinya seperti apa, supaya bisa memaksimalkan semua bakat cemerlang Bapak. Kesimpulannya, ya General Manager itu. Perkenalkan saya Lisan. Beliau ini, wakil presiden perusahaan ini. Saya ini bawahan Bapak. Kalau begitu, bos kita itu. Kami ini dibiayai oleh modal Ventura. Nggak ada bos. Nanti detailnya, Jadi, maksudnya, aku tuh bos kamu gitu. Ya jelas-jelas begitulah. Semua urusan perusahaan, saya yang mutusin. Ya terserah Bapak saja, dong. Nanya-nanya nih. Usaha kamu sekarang gimana? Lancar? Kami perusahaan kurir. Industri yang lagi naik banget. Volume pengiriman tiap hari udah meledak-ledak. Tapi nggak bakal bangkrut kan? Loh, kita sekarang? Udah mau buka cabang aja nih? Beneran nih? Pak Song, dengerin saya ya. Gimana kalau momen kali ini? Untuk mengungkapkan rasa bahagia yang mendalam. Kami siapkan sambutan kecil, terima ya. Ini. Siapin. Mulai. Mohon datang ke perusahaan Shunshui untuk bernyanyi. Kirim. Makasih Pak Su. Saya dengerin lagu tadi. Hati saya terharu banget loh. Sampai nggak tahu mau ngomong apa. Tapi saya hari ini juga baru pertama masuk kerja loh. Saya mau ngomong jujur dari hati. Sampai sini. Semuanya sibuk sendiri-sendiri ya. Halo. Pak Sang. Wah, saya kerjanya keren kan? Kamu udah janji lo ya? Jangan khawatir. Uangnya nanti saya kasih kok. Kamu juga udah janji lo sama aku. Gak usah banyak gaya deh. Oh, saya ngerti. Seluruh perusahaan kita ikutan acting buat dia. Lebih mirip PM beneran dari YM aslinya. Om, dompetnya ketemu. Uangnya dari mana? Ya udah deh, saya ceritain lagi tentang diri saya. Buka mata baik-baik. Song Guangming, General Manager Shunshui Express Co., Ltd. Ayah, kamu dapat kerjaan? General Manager lagi? Wah, Pak Song. Sudah lama terdengar. Selamat. Duduk. Om, kamu itu General Manager. Nanti bisa bantu kami ganti bohlam, ngepel, sama betulin pintu? Hahaha, Om. Nanti kamu bikinin buat kami ya. Hidangan ini enak-enak ya. Susah bilang. Maklum, jadi YM itu banyak acara lama. Lagi pula, pekerjaanku juga begini adanya. Kamu sibuk ya? Tapi aku tetap mau kasih tahu.
Kamu tetap dalam pengawasan ketatku. Jangan sampai melenceng. Ibuku tahu? Aduh, belum tahu. Aku baru menjabat. Bilangin dalam 2 hari ini. Telepon dia sekarang. Dan aku bisa bantu dari dalam rumah. Nggak buru-buru. Sini, oke. Kamu pikir aku ngerepotin di sini? Nggak ngerepotin. Tapi kamu ngorok. Ganggu istirahat orang. Aku ngorok. Ngorok dari mana? Nggak percaya? Tanya teman sekamarku. Sang Shuai. Apa aku ngorok? Enggak. Om tidurnya tenang banget. Sunyi senyap. Hahaha. Dengar itu? Dia orangnya jujur, hahaha. Ayo, coba dulu. Ayo, cobain. Hei. Mau manggil kamu. Bukannya ayahmu sudah mencarikan pekerjaan? Kenapa kamu masih cemberut begitu? Ini soal perusahaan. Hai. Sebenarnya ini, caranya gampang banget, tinggal cari buku. Langsung beres dalam sekejap. Tapi aku cuma gak mau mengemis padanya. Minta tanah padanya. Cari orang buat merayunya pulang. Kalau gitu, aku terlalu gak berguna. Jadi itu bukan salahmu dong. Aku cuma kesal sama diriku sendiri. Coba lihat. SD 6 tahun. SMP SMA 6 tahun. Kuliah 4 tahun. Total 16 tahun aku bersekolah. Waktu belum masuk masyarakat, semangatku membara. Cuma pengen satu kesempatan buat buktiin diri. Sekarang kesempatan sudah di depan mata. Tapi tiba-tiba sadar. 16 tahun sekolah itu ternyata sia-sia. Ya, Nunggunya lama banget. Yang didapat cuma basa-basi. Dan hinaan. ya mau gimana lagi? Biar kupikirkan caranya. Gak percaya aku. Lurus. Wah, cantik banget ya. Hei. Bukannya ini intern termahal di kantor IM? Iya. Kenapa sekarang kelihatannya kusam banget gitu? Kesimpulan menyakitkan ini mengajarkan kita bahwa berantem sama nyokap akibatnya fatal. Ya, Aku udah jelasin sejelas-jelasnya ke kamu di telepon. Kalian bertiga, kalian berempat. jadi intern itu beda. Setiap hari. Hei, gue bilang, ini intern kita bukan sih? Kalian udah ngambil semua kerjaan. Ya ampun. Tapi kakakku ini udah biasa. Dia kan serba bisa di mana-mana. Ya, Sejak gue masuk. Kalian berdua gak pernah diam. Tapi gue tahan kok. Siapa suruh gue yang butuh sama kalian? oh enggak. Jangan butuh-butuhin kita. Lebih gampang butuhin nyokap lo kan? Iya. Mendingan kita tolong sama dia daripada sama kalian. Siapa yang bisa jagain keluarga lo? Hubungan baik. Ya, kita gak bisa jamin itu. Kita cuma bisa usaha semaksimal mungkin. Jangan coba-coba. Harus beres. Hei. Semuanya. Sini duduk dulu. Duduk. Saya kasih info terbaru ke semuanya. Lima orang itu sudah selesai diurus. Waduh. Pria kompeten itu memang memikat ya. Info terbaru adalah... Gak perlu bilang lagi. Saya sudah dengar semuanya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Kerja bagus, progresnya mantap. Tapi kredit dari kelima orang ini cuma bisa dicatat atas nama Zhang Sheng seorang. loh kenapa? Kok bisa begitu? Penilaian kali ini Zhang Sheng dapat nilai sempurna. Kalian semua 0 besar. Saya rasa gak perlu jelaskan alasannya lagi. Gak mungkin. Benar. Siapa yang bikin aturan kayak gini? Ya ampun. Jadi, langkah kita selanjutnya apa?
Ya mau gimana lagi? Lanjut undang media lagi. Tetap adukan ke bos. Nabrak tembok terus sampai pecah dah. Saya bilang ya. Tolong tunjukin foto bos-bos itu ke saya. Jangan ikut campur kamu deh. Kalau enggak, kita bakal kena batunya lagi. Saya kasih analisa dulu. Siapa tahu bisa kasih ide. Oke. Orang-orang ini bos besar semua di industri ini. Mereka semua kuat banget. Nah, untuk yang sekarang, kita nggak bisa lagi asal tebar jala. Kita harus fokus cari celah. Kamu lebih hebat dari orang ini. Dia itu yang paling berkuasa di antara mereka. Asal kamu bisa taklukkan dia. Sisanya, aku yakin, bakal ngikut semua. Oh gitu. Oh gitu. Oke, Ah, Bapak mau bilang apa? aku kenal dia. Om, jangan bercanda deh. Kenal dia? Beneran nih? Lu Mingxuan, Direktur Utama Shanghai Tongda Telekom. Nama besar di dunia telekomunikasi. Tahun 2007, dia masuk Forbes dengan kekayaan bersih 2,8 miliar yuan. Urutan ke-39 dari 40 orang terkaya di daftar Greater China. Januari 2012, menang penghargaan tokoh industri. Bapak kenal? Aku kenal dia. Aku yang mijitin kakinya. Om. Jadi selama ini dia yang suka ke panti pijat kaki itu? Dia ngasih tips berapa? Dia ini nggak royal. Bukannya dia tipe yang suka nyawer duit ya? Aduh, Om, dia punya gosip enggak sih? Bisa aku post di sosmed, nih. Hahaha. Orang ini, biar aku kasih tahu ya. Baik, sangat rendah hati. Nggak pasang tampang sombong sama sekali. Dan aku perhatiin dia. Aku pikir dia itu tipe yang murah hati. Mantap. Keren banget kan? Orang itu kan bos besar. Aset 2,8 miliar. Itu masih tahun 2007 lagi. Sayangku. Om tahu yang lain soal dia, nggak? Ya gini. Dia pijat kaki tiap Kamis atau Jumat malam. Ingat kan? Ya? Bapakku ini memang sudah tua. Tapi ingatanku cukup bagus soal itu. Dia titik terobosannya. Ayo cepat. Bluk. Jangan main-main denganku. Bos, Pak Direktur, kami cuma mau ketemu Pak Lu. Bisa tolong dimudahkan? tolong mudahkanlah Pak. Longgarkan sedikit kenapa? Mau ketemu Pak Lu? Tidak. Pak Lu itu senaknya saja kalian mau temui? Kalau ya kalian bos, besoknya aku segera buka lagi. Tutup. Siapa yang suruh jagain mereka berdua? Jangan biarin mereka masuk. Bantulah kami sedikit. Ini buat semuanya. Hei, Apa-apaan ini? apa susahnya sih? Sekadar ketemu saja kenapa jadi susah begini? Kakak. Kayaknya ini nggak bakal berhasil deh. Gimana kalau kita ganti cara lain? Apa? Cara lain apa? Kita manjat lewat jendela aja gimana? Memangnya ada jendela? Enggak. Bro. Gimana hasilnya? Gagal ya, kalian? Mereka kenalin kita. Terus gimana caranya kita masuk? Oh, iya juga ya. Kalian orang mana? Saya dari Timur Laut. Dari subuh. Pernah kerja kayak gini sebelumnya? Pendidikan terakhir apa? SE, STM. Gaji pokok 1 juta bisa diterima? Biaya training 500.000 per orang. Bos terhadap 150 orang. Totalnya 1,3 juta. Sial. Maaf ya soal itu. Sebenarnya sih nggak salah. Tapi kami harus lebih hati-hati sekarang. Uang jadul gini masih bisa balik modal enggak? Bisa balik modal di bulan pertama. Sebentar lagi Xiaolan akan melatih kalian berdua. Kalian berdua tunggu di sini dulu ya. Ayo, ikut saya. Makasih, bos. Boleh juga nih, nambahin adegan sendiri barusan. Kepala Bagian Kegiatan Kampus. Tiga mulsa. Kaki. Laki-laki dan perempuan.
Yang paling penting itu, lindungi telapak kaki. Tepuk. Maaf, bos. Heh, Bos, aku cuma mau nanya. Gimana kalau kaki tamunya bau? tahan. Kalau ada kadas, kutu air, atau semacamnya. Nular nggak? Tuh, Ya, memang. Tapi tahan. Ini kualitas paling dasar dari bisnis kita. Paham, nggak? Terus, perhatikan. Tepuk. Cepetan dong. Oh iya, ini. sebelah sana, sebelah sana. Oke. Heh. Ya ampun. Liu Aili. Gue bakal jadi general manager yang oke. Lihat aja nanti. Hei, semuanya, cepetan. Mobilnya telat hari ini. Hei, yang harus masukin. Yang harus dikirim langsung, kirim. Ayo, semuanya cepetan. Buruan. Aduh. Hei, asisten direktur Li, lagi sibuk ya? Ah, sini. Lu pikir gue nggak sibuk? Oke. Dengerin, gue bacain ke lu. Ini, iya, peraturan dan kebijakan baru perusahaan. Organisasi, pasal 1. Ini untuk para karyawan perusahaan ini harus punya semangat loyalitas terhadap perusahaan. Nah, general manager kita itu setiap pagi harus kumpulin mereka. Biar semangat, kasih pidato 30 menit, terus dengan penuh emosi. Lalu, aduh udah berhenti bacanya. Saya lagi sibuk. Lihatin kita semua dong. Nanti aja kita bahasnya. Salah sendiri enggak lihat-lihat sikap sendiri, iya kan? Kamu melanggar peraturan. Pasal 13 perusahaan. Nih, saya ada surat keputusannya di sini. Pasal 13 jelas-jelas menyatakan bahwa general manager di perusahaan ini punya kepemimpinan absolut. Kamu ingat baik-baik ya, kata N. Kalau ada karyawan yang merasa tidak puas atau kecewa, atau ada masalah emosional apapun, kalian bisa bicara langsung ke general manager. Tapi, ingat 4 kata ini baik-baik. Benar-benar tidak boleh. Nggak boleh ngomong gitu. Selanjutnya saya bacakan lagi ya. Hei, bacanya keburu cepet banget. Apa kita kurang orang, hah? Sini, biar saya bantu bacain. Saya bacain lagi ya. Tuan Sang. Saya udah nggak kuat lagi deh. Kita semua di perusahaan ini udah nggak kuat. Kalau kejadian kayak gini lagi, perusahaan kita bisa bangkrut. Kamu nggak kasih tahu saya sebelumnya, Pak. Aduh, bapak tua ini penyakit gila jabatannya kumat lagi deh. Tiap hari bikin peraturan baru. Dikejar-kejar lagi suruh kita ngobrol. Ngasih ide apa? Kamu ngajak saya ide, harusnya naikin pendapatan bisnis ya kan? Dia tiap hari ngajak kita diskusi ide. Udah, berhenti ngomong. Dengar ya. Si bapak tua itu mau apa? Ya udah, apa maunya turutin aja. Gaji kamu kurang berapa? Baca. Udah ya, saya tutup teleponnya ya. Udah dulu ya. Pinter juga kamu ya? Iya, aku suka Oden. Kamu kan nggak beliin buat aku. Ini makan malamku. Aku tetap di pos dulu di sini. Kamu sana beli makan malam. Orang normal kan biasanya langsung beli 2, tahu? Aku balik buat ganti jaga. Kamu boleh pergi sekarang. Zhang Xiaochuan, kok kamu pelit banget sih? Nggak kayak laki-laki sama sekali. Oke. Waduh. Rekomendasi Mbak Kasirnya beneran top. Yang rasa kari. Sama yang pedas. Pas banget dijodohin, haha. Oke. Heh. Kakak Yo, kamu keterlaluan, mendominasi banget. Aku memang selalu begini. Sejak hari pertama kamu ketemu aku, memangnya aku kelihatan kayak apa? Bukankah kamu nggak bilang apa-apa? Aku. Kamu bayar aku buat masak. Hehehaha. Oke, aku pasti bisa kamu bayar buat masak. Tapi, kalau begitu, tunggu aku lagi mood bagus. Aku bisa pelan-pelan nemenin kamu. Kakak Yo, kalau bukan karena pekerjaan, aku nggak bakal berduaan sama kamu. Oke, sana pergi. Jalannya di situ, cepetan pergi. Gak, terserah kamu, cepetan pergi sana. Pergi, kamu. Itu bukannya Luning Xuan?
Sini merapat deh, lihat. Beneran bohong Swan, asli. Hahaha, dapat nih. Telepon sekarang. Goblok lo ya. Oke. Gak jadi. Mereka lagi ku cari satu-satu. Nih info akurat kan? Ah. Aku ngerti banget deh. Tau lah. Bos. Bos. Ide. Naik ke sana. Ah, ya udah bener. Iya, cowok kalau cewek. Cowok. Sering dateng. Oke deh. Mau saya bikin minum dulu? Gimana ya? Bisa. Lagi sibuk ya? Pergi sana. Yakin banget nih? Nah, dateng. Ya udah, keluar aja lo. Masih ada di situ. Ah. Siapa lagi nih yang hilang banyak duit? Bosnya punya lo apa gimana sih? Bukan punyaku. Cuma $20 doang ributnya. Minggir. $20 itu gede, tahu. Buat beli semangkuk makan aja belum tentu cukup. Aku panggil resepsionis sekarang. SSSTT. Bos. Lelah, ya? Sini, minum dulu. Wah, makasih. Pas banget lagi haus. Hei. Minum lagi. Apaan sih ini? Heh, Ya udah, nggak usah minum. baik. Sibuk ya? Sini aku bantu. Oh, makasih. Gak masalah. Aduh. Heh. Udah beres belum? Udah. Kerjaan fisik gini emang gak banget. Ingat sesuatu. Ah. Lu Ming Xuan ada di sini. Dia ada di dalam sini. Serius? Ah. Lihat yang benar. Tuh. Pasti. 100%. Tunggu. Siapa lagi di dalam? Terus. Gimana dong? Tahan dulu, santai aja. Dia bentar lagi juga keluar. Ah. Hei, bos. Bos kenapa nih, bos? Saya sakit perut, Montezuma. Permisi ke toilet dulu ya. Hei, gimana nasib tamunya nih? Gimana kalau kami saja yang urus? Ah, iya. Terserah ya. Kami kan cuma anak magang, buat latihan. Baiklah. Kasih kami kesempatan ya, bos. Oke. Makasih ya. Makasih, bos. Makasih. Panggil bos lagi. Lu berdua ngapain sih? Terus Xiaolan gimana? Kalian berdua ini. Halo, Pak Lu. Maaf saya agak lancang menemui Anda dengan cara begini. Kami berdua dari divisi magang IAM. Nama saya Zhang Zeng. Halo, Pak Lu. Nama saya Song Wan. Perusahaan kami akan mengadakan rapat besar tanggal 1 bulan depan. Kami ingin mengundang Anda untuk hadir. Tunggu sebentar. Bukannya kalian karyawan di sini ya? Ah, Duduk. Lalu kenapa kamu pakai cara seperti ini buat ketemu saya? begini, Pak Lu. Kami sudah berulang kali menghubungi Anda sebelumnya. Tapi sekretaris Anda bilang, jadwal Anda lagi padat banget. Jadi nggak ada waktu buat ketemu kami. Setelah itu kami juga sudah kirim surat undangan. Tapi nggak ada balasan. Dan ini juga nggak sengaja. Kami tahu Anda sering ke sini. Jadi biar bisa ketemu Anda. Kami yang awalnya magang di GM. Sampai rela nyamar jadi pemagang di panti pijat kaki ini. Jadi maksud kalian baik, tapi kenapa kalian yakin saya pasti bakal bilang iya? Kami pakai cara ini. Kami ingin berusaha sekuat tenaga. Meski Anda menolak pun tak apa. Tapi setidaknya buat saya sendiri. Dan buat semua tim persiapan kami. Buat sesama anak magang, ini ada pertanggungjawabannya. Bukan berarti kami nggak berusaha semaksimal mungkin. Tapi Karena di dunia ini, memang nggak ada yang namanya begitu saja menerima kegagalan dan rasa frustrasi. Itu juga bagian dari proses kami sebagai anak magang.
Baik. Ayo, ini bukan tempat buat ngobrol bisnis. Saya hargai keberanian, serta ucapan tulus kalian sebagai anak muda tadi. Tapi bukan berarti kalian pakai cara menyedihkan begini. Lalu saya harus langsung menyetujuinya. Karena kalian sudah punya persiapan mental seperti ini. Kalau gitu, kita lanjutin aja pijat kakinya ya. Oke. Ah. Baik. Laporannya udah siap? Coba sini gue lihat. Oh, ya ampun. Keren. Kerja bagus. Pertahankan terus. Hei, ini dia. Oh iya. Balik halamannya. Hei, iya pas banget. Haha. Baik, Pak Li. Oh, begitu toh. Nanti saya periksa lagi habis itu kirim ke surel Bapak. Masuk. Pak Song? Hei. Lo lagi senggang gak sekarang? Senggang banget. Lo datang khusus buat ngomong sama gue kan? Disambut dengan senang hati. Lo ini prioritas utama di kantor. Ayo, sini. Pak San? Lisan, si Lisan itu ngajak berantem sama gue. Ah. Jangan-jangan lo salah paham? Salah paham? Pak Song? Sini ikut. Sini. Duduk. Kamu lihat ke depan. Menurutmu ini cuma kesalahpahaman? Kamu pikir ini cuma salah paham? Kami pikir ini masih salah paham. Apa-apaan ini? Kamu ini, perusahaan. Berantakan. Pak Song, aku hanya bisa bilang ini ke kamu. Aku sungguh sudah terlalu lama tahan dia. Setiap ada waktu senggang, dia terus ganggu aku. Cari gara-gara terus sama aku. Aku kan punya pacar. Kalau dia lakukan ini lagi padaku, mati aku benar-benar gak kuat. Jangan. Datang ke dunia cuma buat mampir. Hidup itu nggak gampang. Nggak usah khawatir soal masalah ini. Biar aku yang urus buat kamu. Jangan bilang sama dia. Kalau kamu kasih tahu dia, aku gak bisa bertahan di perusahaan ini. Terus, kalau gitu, gimana cara aku ngurusnya tanpa bilang? Cukup main belakang aja sama dia. Pokoknya jangan bilang aku yang ngadu ke kamu. Main belakang? Ah, terus, biar aku yang mikirin caranya. Kamu balik ke kantor dulu aja. Makasih ya, Pak Song. Dulu dia paling berkuasa di perusahaan ini. Akhirnya sekarang ada Atasan yang posisinya lebih tinggi dari dia. Aku baru berani ngomong ke kamu. Seharusnya begitu. Harusnya begitu. Oke. Aduh. Kenapa lu ketok-ketok sih? Oke. Halo, Lisan. Ke ruangan saya ya. Hei, sini deh sebentar. Pak Song, ada perlu apa ya sama saya?
sini, duduk, duduk, duduk. Oh, ini nggak sih, saya duluan ya. Enggak, sini, sini, sini. Duduk, 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 duduk. Saya kasih tahu sesuatu ya. Oh, kok misterius banget sih? Ada apa sih, Pak? Li Chen ah, ini lagi jam kerja lo. Iya. Kamu lihat ke depan. Gimana perasaanmu? Merinding gue, Pak. Pak Song. Bapak nggak apa-apa? Gimana rasanya tuh? Emangnya Bapak mau saya ngerasain apa? Saya mau. Pak Song. Bapak mau apa sih? Saya cuma mau ngobrol sama kamu. Ngobrol. Pak, jangan gitu dong, Bapak ini. Ya, saya masih ada. Saya duluan aja deh. Dia nggak mungkin gitu kan? Aduh. Bajingan tua. Bener-bener nggak nyangka gue. Kamu tuh harusnya ngerti. Perusahaan macam apa ini? Begini ceritanya, kita akan segera mengadakan peluncuran produk baru. Saya tidak tahu apakah Anda punya waktu. Zhang Shen, nomor telepon yang kau tinggalkan sudah benar, kan? Mana mungkin. Semua nomor sudah kutinggalkan. SSST, SSST, SSST. Halo, ya. Baik. Oke, terima kasih. Sekretaris Lin Yuswan. Udah tamat. Lihat ekspresi wajahmu yang kayak kiamat itu. Aku sudah tahu kalau ini tamat. Sudah kuduga tidak akan berhasil. Untunglah aku tidak jadi pijat kaki. Kenapa sih kamu ini mikirin diri sendiri terus? Hei, yang kubilang tadi juga nyambung ke kamu, kan? Tidak masalah. Pasti ada alasan kenapa orang itu tidak datang. Kita akan lakukan yang terbaik. Itu sih kata-katamu saja. Aku tidak bilang dia tidak datang. Maksudmu, jadinya? Jadi. Semuanya sudah diundang, kan? Hadiah yang diberikan pada tanggal 1 itu juga penting banget. Kita sama sekali tidak boleh mempermalukan perusahaan kita. Harus hadiah yang pantas untuk bos-bos besar itu. Kamu ngerti, kan maksudku? Saya mengerti, Pak Hao. Tapi, saya tidak tahu harus beli kado mewah di mana. Saya belum pernah beli. Kamu ini orang zaman sekarang apa bukan, sih? Katanya anak-anak muda sekarang itu modis-modis. Lihat, di aplikasi di HP ini ada segalanya. Lihat, kan? Praktis sekali. Cepat download satu. Lapor ke saya setelah kamu pilih. Oke. Oh, begitu. Terima kasih, Pak Hao. Oke. Pak Li, Oke, cepetan dong. Laporannya udah siap belum? hampir selesai. Buruan. Gimana ini? Ada kesulitan? Perlu gue bantu? Hei, lo ngapain? Kepleset. Aduh, ini baju baru gue. Lihat nih, ini teh lo. Ini nggak bakal bisa hilang. Gimana gue mau kerja coba? Nggak, Pak. Saya ke kantor saya aja. Bisa, Derek. Saya masih ada kerjaan. Sini, saya bantu bersihin. Kau, saya. Li Chen. Soal kejadian hari itu gimana? Yang saya bilang ke lo, udah ketemu? Lo masih belum paham juga? Lo ngomong apa sih? Lo jangan sentuh saya. Gue nggak denger apa yang lo omongin. Gue nggak ngomong ini sebagai laki-laki ke laki-laki. Kontak fisik yang lo lakuin hari itu. Nggak lo rasa risih gitu? Saya jadi mikir. Pria yang kontak fisik dengan wanita. Apalagi wanita yang jelas-jelas nggak mau. Apalagi atasan ke bawahan. Coba lo pikirin gimana rasanya. Lo sebenarnya mau ngomong apa? Saya nggak ngerti. Benar-benar nggak ngerti. Kalau gitu, biar saya perjelas.
Ada orang yang datang ke saya sambil nangis. Saya anggap lo ini juga wakil presiden, kan? Punya kemampuan buat introspeksi diri dong. Tobat. Jadi saya jamin deh. Fitnah. Guting ya, ini fitnah keji buat saya. Lihat sendiri. Jangan emosi dulu. Saya bahkan belum nyebutin nama siapa-siapa. Bukannya kamu yang ngomong sendiri? Emangnya kenapa kamu peduli banget sama aku? Aku bisa lakuin apa aja suka hatiku. Ini perusahaanku. Dengar tuh nada bicara kamu. Kenapa sombong banget? Aku aja yang general manager. Nggak berani bilang perusahaan ini punya aku. Coba kita bahas soal manajemen perusahaan kita. Ini aturannya tuh kayak peraturan rumah tangga. Tujuan kita tuh buat mendidik orang. Bukan buat denda-denda. Jangan banyak bacot deh. Aku nggak suka. Sikap kamu tuh apa-apaan sih? Heh. Aku udah angkat kamu jadi general manager. Kamu mentang-mentang dikasih kuasa ya? Dibuat-buat banget kelakuannya. Kamu tuh nggak bisa diam nyaman dikit aja apa? Drama terus kerjaan kamu seharian. Kalau emang lo jago, pecat gue dong. Lihat aja siapa yang paling tahan di sini. Kamu sudah nggak ada aturan ya? Kamu. Ngapain kamu di sini? Oke. Makan dulu roti hangat ini. Ayolah. Pemimpin yang hebat sekali. Sampai segitunya marah-marahnya. Orang-orang itu memang susah diatur ya, haha. Memimpin itu butuh seni. Kamu ngerti gak sih, Pak Song? Lain kali lebih baik ya, haha. Saya cuma datang buat lihat-lihat aja kok. Mau lihat apa Song Nuan bantu kamu main-main atau enggak? Sok banget sih lo? Waduh, Pak. Putri Bapak? Itu orangnya jujur banget. Gak pernah bohong. Bapak harus percaya sama dia. Ya udah, saya harus buktiin sendiri. Heh. Takut, Iya. Tarik semua. Oke. Oh, gitu ya? Nanti kita kenyang deh. Silakan, Pak. Datang aja ke kantor kami buat inspeksi, hahaha. Gue beneran kesambet ya? Ngapain sih gue ngurusin beginian? Wih, siapa nih yang bikin kamu suot gitu? Aduh, udah gak apa-apa. Pantas tadi pagi gue lihat burung berkicau. Pasti ada rezeki nongkrong nih. Ternyata kamu yang datang. Gue ini beneran dewa rezeki kamu ya? Gue kesini mau tanda tangan kontrak buat semester kedua. Aduh. Coba lihat dulu. Hei. Aduh, ampun deh. Oke. Tanda tangan, setuju. Hei. Kontrak udah kita tanda tanganin. Hatiku jadi lega. Tadi aku marah-marah ya? Ini soal anak sulung perusahaanmu. Ada apa? Hei, apa nggak bisa ngomong ke Pak Jin? Cepetan ngomong. Yah, gini ceritanya. Dengerin kata-kataku dulu. Cepetan telpon Sang Sheng buat urus ini. Kalau Pak Jin sampai tahu soal ini nggak bagus buat kamu. Pak Jin paling benci sama preman kayak Sang Sheng itu. Jangan kasih tahu orang luar. Langsung aja telepon. Aku duluan ya. Halo, ada apa? Tuan Sang, mohon maaf, ini kayak undang setan susah ngusirnya. Kuil kecilku di sini. Bener-bener nggak muat buat Buddha besar kayak Song Guangming. Tolong bawa dia pergi. Loh, kenapa kayak gini? Bukannya aku udah kasih kamu uang? Hei, awalnya aku pikir uang bisa ngatur kamu. Tapi aku ini berhari-hari kayak disamberin 1000 lalat. Nging-nging terus di kepalaku. Aku udah nggak tahan lagi. Aku nggak mau cari duit ini lagi. Oh gitu. Jangan marah-marah dulu. Gimana kalau aku kasih tambahan lagi, ya? Ini bukan soal duit. Aku ngerasa jiwa aku udah trauma berat. 2 kali lipat. Oh, ya udah deh aku ikhlasin. Tolong bersabarlah sedikit demi aku, Tuan Sang. Aduh, ini beneran bukan soal duit. Ini demi hubungan kita. Aku cuma pengen balas budi. Oke, aku ngerti. Aku lagi kerja,
Gitu aja dulu. 2 kali lipat. Enak banget nyari duit kayak gitu.